Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai take ya ini. Guys, halo, apa kabar semuanya? Jadi bertemu lagi ya sama Bapak, walaupun online gitu ya. Jadi emang Bapak itu masih harus kuliah. Jadi sebenarnya nanti itu yang masuk kelas tuh harusnya ada partner. Namanya Bu Salma. Bu Salma itu yang tahun lalu PPLD 24 loh. Mungkin sebagian udah keajarnya sama Bu Salma ya. Ada yang ingat nggak? Bu Salma. Itu loh yang cewek itu. Cewek ya namanya juga sama. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya insya Allah bersama yang bakal masuk kelas. Untuk hari ini aja, Bapak ngasih materi secara online. Nah, jadi kita langsung aja bakal belajar tentang kesetimbangan kimia ya. Oke, sebelum itu aku mau nunjukin materi apa aja yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Nih, materinya yang semester 2 ya. Buat yang mau nyatet, bisa mau belajar duluan, ngegas di tempat les atau di bimbel boleh. Ada yang pertama kesetimbangan kimia, terus asam basa, ini semua perhitungan pH di sini ya. Hidrolisis, saluran penyangga, titrasi, KSP chlorine. By the way, Bapak pengen menekankan bahwa kalian itu harus paham banget di setiap babnya buat materi semester 2 ini karena berkaitan dengan karena setiap bab itu berkaitan dengan bab berikutnya. Nanti kesetimbangan kepake di asam basa. Nanti asam basa itu ada perhitungan pH ya, perhitungan pH kepake ke hidrolisis, ke larutan penyangga, ke titrasi, ke KSPA itu mah semuanya aja. Dasar banget itu perhitungan pH. Belajar kimia nggak bisa ngitung pH, nah, makanya harus paham banget ya. Oke, langsung aja ke bab pertama itu tentang kesetimbangan kimia. Materi hari ini nggak akan banyak kok, sedikit aja. Dan Bapak yakin kalian bisa memahami materi ini. Jadi yang pertama tentang kesetimbangan kimia. Oke, sebelum itu kalian harus tahu ya, ada dua reaksi, jenis reaksi ya. Yang pertama tuh ada reaksi irreversible, ada reaksi reversible. Kata dasarnya tuh reverse. Reverse itu apa ya? Bolak-balik nggak sih? Irreversible. Nggak bolak-balik berarti kan. Reversible, bolak-balik. Dapat balik ya. Kalau ada able-able itu kan artinya dapat gitu ya. Nah, jadi reaksi kimia itu ada dua jenis ya. Ada yang irreversible, ada yang searah aja sekaligus gitu. Udah selesai. Ada yang bisa bolak-balik reaksinya tuh. Contoh reaksi irreversible adalah reaksi pembakaran. Pernah nggak kita lihat kayu dibakar? Pernah lah ya. Pasti kebakar kan? Nah, pas kayu kebakar kan jadi abu. Cik, ada nggak yang balik lagi jadi kayu gitu si abunya? Balik lagi jadi pohon kan nggak ya? Sekali aja gitu. Udah eh, itu kan si kayu tuh senyawa hidrokarbon ya. Ketika dibakar direaksikan dengan oksigen itu jadi CO2 sama H2O. Ya udah gitu. Tapi nggak ini aja deh. Abunya tuh ini si karbonnya. Ada juga yang jadi gas CO-nya. Ada juga gas CO2-nya, ada juga uap airnya gitu ya. Tapi secara umum kalau pembakarannya sempurna itu cuma ini aja yang dihasilkan. Nah intinya pokoknya reaksi pembakaran ini nggak ada yang bisa balik lagi jadi si kayunya gitu kan. Udah aja kayak gitu gitu ya. Nah berbeda dengan reaksi reversible. Ini tuh dapat balik gitu ya reaksinya. Contoh misalkan eh ini contohnya gas hidrogen kalau direaksikan dengan iodin itu dia akan bolak-balik reaksinya dengan HI gas juga itu ya reaksinya bisa bolak-balik jadi ada gas hidrogen yang bereaksi dengan I2 set reaksinya ke sana tapi pada saat yang sama ada reaksi juga penguraian HI menjadi H2 dan I2 ada reaksi yang ke kanan ada reaksi yang ke kiri gitu.
pada saat yang sama. Mungkin awal-awal ketika direaksikan ini sama ini dulu, nanti ke sini, ini makin banyak, nanti akan mencapai suatu keadaan yang namanya keadaan setimbang. Keadaan setimbang. Keadaan setimbang itu apa? Keadaan saat laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi kalau pembentukan HI sama penguraian HI lajunya sama, itu yang disebut keadaan setimbang. Laju ke kanan sama laju ke kiri itu sama kecepatannya. Itu keadaan setimbang, oke? Nah, gitu ya. Dalam kesetimbangan ini, kita akan mempelajari sebuah hukum, bukan hukum juga sih. Pokoknya gini, ketika misalkan A mengalami kesetimbangan menjadi B, itu akan ada konstantanya gitu. Nah, kalau KC itu adalah konstanta atau tetapan ya, konstanta atau tetapan konsentrasi. Ada juga yang disebut dengan KP, konstanta atau tetapan kanan gitu ya. Nah, ini nanti KC dan KP itu berhubungan, tapi akan dijelaskan di bagian berikutnya, enggak di sini gitu ya. Nah, apa itu KC, apa itu KP? Kita di pertemuan ini akan fokus ke bagian ini dulu, ke bagian KC dulu aja. Jadi KC itu didefinisikan perbandingan, lihat nih udah per gini. Perbandingan konsentrasi. Buktinya dia konsentrasi apa nih? Lihat kurungnya pakai kurung siku. Awas, penting banget ini, jangan pakai kurung biasa ya kalau KC. Konsentrasi berarti molar ya. Konsentrasi, sorry belum beres, konsentrasi reaktan, salah, produk, konsentrasi produk dipangkatkan ya, pangkat koefisiennya, gitu kan, per konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya. Nah, untuk contoh yang tadi, yang H2 gas ditambah dengan I2 gas, reaksi kesetimbangan lihat, panahnya khas ya. Kalau reaksi biasa kan tadi kayak CH4 misalkan tambah O2, set gini aja gitu. Jadi CO2 plus H2O gitu ya. Lihat panahnya kayak gini doang. Kalau reaksi kesetimbangan itu kan bolak-balik, jadi panahnya setengah, setengah kanan, setengah ke kiri gitu ya. Tadi itu jadi HI produknya itu ya, gas. Nah, sebelum menuliskan KC, reaksi harus disetarakan dulu. Oke? Apa? Persamaan reaksinya harus disetarakan dulu. Ini H2 tambah I2 menjadi HI, itu belum setara.
Karena H di kiri 2, di kanan masih 1. Berarti yang di kanan harus kali 2 ya. Makanya di awal tadi Bapak langsung nyentuhin angka 2 di sini. 2HI. I-nya juga udah setara ya. I di kiri 2, di kanan juga 2. Oke. Nah, baru kita di sini bisa menuliskan KC-nya. Maka KC dari reaksi tersebut itu, ingat tadi, konsentrasi reaktan, konsentrasi produk. Yang di kanan kan produk. Apa berarti produk? HI. Dipangkatkan koefisiennya. Ini koefisiennya 2. Nah, gitu. Dibandingkan dengan konsentrasi reaktan, ada H2 sama I2 ya. Koefisiennya masing-masing 1, berarti pangkatnya 1. H2 pangkat 1. Atau biasanya kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Ya. Nah, gitu. I2. Udah, ini nilai KC-nya. Kalau nanti ada juga perhitungannya. Jadi ini si HI, konsentrasi HI ya, konsentrasi H2, konsentrasi I2 akan dalam bentuk angka gitu. Tapi sekarang belum mainan angka, masih ke variabel dulu aja ya. Terus contohnya apa lagi Pak? Misalkan contoh berikutnya karbon solid ditambah contoh lain deh ya sebentar ya. Contoh lain, oh ini ada. Contoh lainnya ini. CaCO3 fasanya solid ditambahkan dengan 2H2O. Ini liquid. Liquid itu apa? Cairannya, bukan larutan ya, cair biasanya. Dia berkesetimbangan dengan CaOH 2 kali, fasenya aqueous, air larutan, ditambah dengan H2CO3 aqueous juga ya. Nah, katanya tentukan KC-nya. KC-nya berapa gitu ya. Gimana KC-nya? Nah, pasti kalian udah bisa kan? Oh, gampang Pak. KC-nya tinggal yang perbandingan konsentrasi produk CaOH 2 kali pangkatan koefisiennya 1. Oh, udah berarti gitu aja. Terus masih dikali. Ya, kalau apa? Kalau produknya ada beberapa itu dikali ya. Sama seperti ini. Ini kan reaktannya ada 2 nih, H2 sama I2. Jadi dikali gitu. Dikali ya, bukan ditambah. Ini juga sama dikali H2CO3. Koefisiennya berapa? 1. Ini reaksinya udah setara ya. Nanti tulis aja 1 per CaCO3 kali H2O. Tuh, CaCO3 H2O. Tapi koefisiennya 2 H2O mah. Tulis gini. Jadi ini Pak KC-nya. Betul? Betul, meren. Soalnya nggak begitu aja gitu penulisan KC itu. Yang boleh ditulis ke KC itu cuma yang fasanya larutan, dan gas. Jadi yang ditulis itu buat KC ya, ditulis buat KC itu cuma yang aqueous dan gas. Sedangkan
Sedangkan yang S, solid, dan liquid tidak ditulis karena nilainya dianggap 1. Karena nggak mempengaruhi konsentrasi. Berarti yang benar apa tuh buat ini? Udah cuma atasnya aja. CaOH2 dikali H2O, sorry, H2CO3. Gini aja. Karena yang ini solid, gak usah ditulis, dianggap 1. Jadi per 1, H2O juga 1, 1/2 tetap 1. Jadi KC yang betulnya ini ya, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami loh. Oke. Misalkan sekarang Bapak mau bikin contoh yang dibalik gitu ya. Bikin contoh yang dibalik. Ada KC, nilainya tuh kayak gini. A kali B pangkat 2 per C pangkat 3 ini tuh ya, kali D, konsentrasi D. Nah, ini persamaan reaksinya gimana? Persamaan reaksinya gimana? Bisa nggak bikin persamaan reaksi dari KC yang ada di sini? Harus bisa dong. Jadi harus diingat yang di atas itu produk, ya kan? Ini baru reaktan. Berarti gelap nggak kalau nggak gelap ya? Yang ini di kanan, yang ini di kiri ya. Berarti kiri dulu kita nulisnya. 3C ditambah D, karena pangkat 1 ya, koefisien 1. Kesetimbangan, lihat panahnya, jangan lupa. Menjadi A, pangkat 1, koefisiennya 1. B, pangkat 2, berarti 2B. Gitu. Iya nggak sih? Ya, iya, gitu doang. Nah, jadi pembelajaran hari itu cuma sampai situ aja, cuma sampai KC ya. Nah, ada yang harus dikumpulkan, ada tugas. Itu latihan soal. Latihan soalnya ada di slide berikutnya, yaitu ini. Nah, lihat. Tadi Bapak udah bahas tuh, suatu reaksi berada dalam keadaan setimbang apabila apa. Nah, tadi di slide berikutnya ya. Tuliskanlah tetapan kesetimbangan atau KC untuk reaksi-reaksi berikut. Bisa lah ya. Ya, apa yang harus ditulis, apa yang nggak harus ditulis, ya reaksinya udah setimbang atau belum. Terus buat nomor 5, diketahui KC seperti ini, persamaan kesetimbangannya, persamaan reaksi kesetimbangannya gimana gitu. Ini nasi kumpulin hari ini ya, tolong dicek di Google Classroom. Oke, sekian dulu video Bapak buat kali ini, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami, tugasnya juga bisa dikerjakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya gitu ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.